Shalom saudaraku dan saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kalaupun ada kita sebagaimana kita ada pada saat ini, semuanya karena kasih Tuhan bagi kita. Apapun yang sedang saat-saat ini kita alami, itu semuanya kita percaya bahwa karena penyertaan Tuhan bagi kita. Biarlah semuanya tantangan dan kesulitan yang sedang kita alami saat ini, kita pertaruhkan semuanya di dalam nama Yesus, bahwa Dia selalu ada bersama dengan kita. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita, terlebih di dalam masalah dan kesulitan kita. Namun sebelumnya, saya akan membawakan kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu kepada kami. Pada waktu sebelumnya Tuhan telah memberkati kami, sehingga pada saat ini kami boleh ada dan kami menemukan diri kami sehat, semuanya karena kasih Tuhan. Apapun yang sedang saat ini kami alami, semuanya karena kasih Tuhan bagi kami, dan semuanya adalah jalan Tuhan untuk kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau bekerja bagi setiap kami, biarlah firman-Mu boleh menjadi pemimpin kami dan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya akan beri tema percaya kepada Tuhan di tengah kesulitan. Kita belajar dari firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saya akan membacakan bagi kita semua. LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop Keluhan Nabi terhadap ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Puji Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini sungguh adalah keluhan yang disampaikan oleh Nabi Habakuk kepada Tuhan. Pada malam hari ini kita belajar dari seorang pribadi dari Alkitab yang bernama Nabi Habakuk. Habakuk dalam bahasa Ibrani disebut Habakuk. Kata ini dapat dimaknai sebagai seorang yang memeluk, atau dapat pula dimaknai sebagai seorang yang bergantung. Nah, makna ini sangat sesuai dengan sikap Nabi Habakuk yang selalu bergantung kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sebagai penolong dan penyelamat hidupnya. Habakuk mengawali 2 pasal kitabnya sebagai komunikasi atau dialog yang penuh dengan keluhan, perenungan, dan aspirasi yang ditujukan kepada Tuhan. Kitab ini sendiri diperkirakan ditulis pada tahun awal pemerintahan Yoyakim atau sekitar 609 sampai 598 sebelum Masehi. Secara khusus selama serangan pertama Nebukadnezar di Yerusalem, yaitu pada tahun 605 sebelum Masehi. Nabi Habakuk memulai pelayanannya sebelum bangsa Babel menyerang Yehuda. Nabi Habakuk melewati masa pelayanan yang sangat sulit ketika dia harus menghadapi tantangan untuk mengalami atau untuk melawan pemerintahan Raja Yoyakim dan anak buahnya yang begitu fasik. Nah, selain itu kondisi kerohanian bangsa Yehuda saat itu terus merosot di mata Tuhan. Serangan Kasdim sebagai bangsa yang tidak percaya menjadi tantangan yang begitu besar di dalam pelayanan Nabi Habakuk. Situasi ini sangat mempengaruhi tanggapannya terhadap panggilan kenabiannya saat itu. Keluhan dan rintihan terhadap kondisi berat yang menekan dinarasikan pada awal kitab Nabi Habakuk, sebagaimana yang sudah kita bacakan tadi. Nah, panggilan kenabiannya dikelilingi oleh keadaan yang sulit dan rasa ketidakadilan.
Namun nyatanya hal itu tidak mengalami Nabi Habakuk untuk menggenapi misi Tuhan, terlebih di dalam tugas panggilannya sebagai seorang nabi di tengah-tengah bangsa Yehuda. Situasi kehidupan dalam pelayanannya yang didominasi oleh kejahatan, perselisihan, dan kekerasan di zaman itu adalah terjadi karena hukum yang lemah dan keadilan yang muncul terbalik. Selanjutnya, struktur kitab ini juga sangat menarik. Di dalam pasal 1 dan 2 terlihat seperti sebuah pola keluhan dan jawaban antara Tuhan dan Habakuk. Di dalam pasal 1 itu ada keluhan yang disampaikan oleh Nabi Habakuk kepada Allah yang berisi tentang penindasan dari orang-orang Kasdim. Nah, penderitaan itu digambarkan bahwa orang Kasdim yang begitu kuat sedang menekan bangsa-bangsa yang lain. Nah, kondisi bangsa Yehuda saat itu juga digambarkan sebagai ikan yang sedang terperangkap atau masuk ke dalam sebuah pukat. Bayangkan teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana orang atau ikan yang sedang terjaring dalam pukat. Itulah keadaan jika digambarkan bangsa Yehuda saat itu. Nah, Habakuk mempertanyakan kenapa penindasan ini terjadi pada bangsa Yehuda. Pertanyaan tentang di manakah keadilan Tuhan mewarnai kitab Habakuk ini. Dan ini tidak seperti kitab-kitab nabi yang lain. Sebab tema-tema ini lebih sering ditemui di kitab-kitab hikmat. Selain itu juga, banyak orang yang tidak dalam keadaan kebenaran, namun secara mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saat-saat ini juga terjadi, saudara-saudari yang terkasih. Banyak orang yang hidup di dalam ketidakbenaran, namun dengan mudah mendapatkan uang, dengan mudah mendapatkan kekayaan, dan bahkan jabatan. Penderitaan orang benar dan kemakmuran orang fasik seringkali menjadi persoalan bagi orang-orang yang beriman. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa orang benar menderita, tetapi orang fasik justru makmur? Ini adalah sebuah pertanyaan yang lumrah disampaikan oleh orang-orang benar. Mengapa hal ini terjadi? Di manakah keadilan Tuhan? Nah, sebagai contoh, orang-orang yang sebelumnya percaya kepada Tuhan, jika kita melihat orang-orang yang percaya sebelumnya kepada Tuhan, namun setelah mereka menjadi murtad dan pindah ke agama lain, justru mereka menjadi semakin tenar dan memiliki banyak uang. Dan para pemimpin daerah juga yang memegang jabatan tinggi, namun mereka korupsi dan mereka disebut koruptor, justru tetap dapat menikmati hidup dalam berkelimpahan. Ada apa dengan hal ini? Keadaan ini menjadi kepedihan hati orang percaya, sebagaimana perasaan Nabi Habakuk atau yang sedang dialami Nabi Habakuk saat itu. Tentunya membuatnya terus mengeluh dalam penderitaan ini. Nabi Habakuk adalah nabi yang hidup di zaman yang sangat mirip dan masih relevan dengan masa kini. Dan ia berjuang dengan pertanyaan yang lumrah dan pantas dipertanyakan oleh orang percaya. Mengapa Allah mengizinkan kutuk terjadi? Mengapa Allah mengizinkan ketidakadilan terjadi di tengah-tengah umatnya? Habakuk hidup di masa terjadinya penderitaan, penindasan, ketidakadilan, kejahatan, kebencian, dan perpecahan merajalela. Orang fasik mengepung orang benar. Namun, yang menarik adalah Nabi Habakuk tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita lihat, Habakuk berinisiatif untuk berseru melawan kekerasan yang dia lihat.
Hal ini membuat dia harus menyampaikan firman Allah dalam situasi krisis yang ditunjukkan dengan meningkatnya ketidakadilan dan hukum serta ketidakadilan di Yehuda saat itu. Habakuk menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk mengamati keadaan bangsanya. Berbagai penindasan dan penganiayaan, kekerasan mewarnai keluhan Nabi Habakuk, sehingga mengakibatkan dia sulit untuk bertahan dalam keadaan tersebut. Dalam ayat 2 berkata, "Berapa lama lagi Tuhan aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong?" Dia mempertanyakan hal ini kepada Tuhan. Nah, seruan ini memperlihatkan bahwa Nabi Habakuk sungguh-sungguh mengalami tekanan yang sangat luar biasa dengan keadaan bangsanya. Seruan ini juga merupakan suatu permohonan agar Tuhan menghukum kejahatan yang dilakukan oleh orang fasik itu. Nabi Habakuk ingin menyalahkan Allah atas semua ketidakadilan yang terjadi. Tetapi Nabi Habakuk ingin agar Allah segera bertindak menyelesaikan ketidakadilan yang terjadi saat itu. Karena sudah terlalu lama dirinya menanti keadilan. Nabi Habakuk tetap mengutarakan jeritan hatinya agar Tuhan berbelas kasihan pada apa yang sedang dihadapi Habakuk di zamannya. Habakuk dengan nada percaya diri, sukacita, dan pengharapan, bahkan ada sebuah perasaan kemenangan. Habakuk percaya bahwa keselamatan pada Allah tidak akan pernah gagal. Nabi Habakuk mengatakan bahwa ia akan menanti dan terus akan menanti kedatangannya suatu firman dari Tuhan. Dia mempercayakan bahwa Tuhan akan mulai berbicara dan menjawab penantiannya. Harapan Habakuk muncul berdasarkan karakter yang timbul dari Allah mengenai tindakan dan janjinya. Dia telah melihat ketidakadilan atau tindakan keselamatan. Dia melihat ketidakadilan, namun di saat itu juga dia telah melihat tindakan keselamatan Allah yang besar yang terjadi. Dia melihat sekilas mengenai hakim suci dan penguasa bumi di hadapan bangsa atau semua manusia yang bertanggung jawab. Yang dijelaskan dalam Habakuk pasal 2 ayat 10 dan pasal 3 ayat 16. Dia yakin bahwa Allah akan menunjukkan belas kasihan kepada umatnya yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Tuhan. Dan Habakuk yakin bahwa seluruh bumi dan suatu hari nanti akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan dengan seluas air yang menutupi lautan. Begitulah harapan seorang Nabi Habakuk. Itu dijelaskan dalam Habakuk pasal 2 ayat 14. Meskipun dalam kesunyiannya, Habakuk menarik sukacita dan kekuatan dari harapan yang pasti yang ada pada keselamatan Allah. Nabi Habakuk menyajikan suatu sikap baru dalam kenabian dengan menyampaikan nubuat kepada Israel melalui cara yang misterius dengan mewahyukan sabda Tuhan yang menuntut jawaban dengan gaya bertanya. Berbeda dengan nabi-nabi lainnya. Habakuk menanyakan atau menyatakan jeritan hatinya kepada Allah. Habakuk menjerit menyatakan berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi ia perlu bertindak terhadap penindasan yang dialami oleh orang-orang benar, tetapi Allah tidak mendengar jeritannya dan tak kunjung menolongnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika saat-saat ini kita mengalami apa yang sedang dialami Nabi Habakuk ini juga, mari tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong. Jeritan hati menunjukkan bahwa Habakuk sudah lama menjerit dan tidak sabar untuk menanggung dalam waktu yang lebih lama lagi. Tetapi Allah tidak nampak memperdulikannya. Habakuk melanjutkan jeritannya dengan mempertanyakan mengapa Allah memperlihatkan kepadanya kejahatan dan kelaliman, aniaya, kekerasan dan perbantahan, serta pertikaian.
yang menyatakan rasa kesal Nabi Habakuk karena melihat semuanya itu terjadi berlama dan berlarut-larut dalam kehidupan umat Allah, dan menyatakan apa maksud Allah dengan semuanya itu. Namun pada akhirnya saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Nabi Habakuk melihat ternyata di dalam kesulitan dan keadaan yang sedang dialaminya adalah pekerjaan Tuhan dalam kehidupan bangsa-bangsa atau orang-orang percaya. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dalam firman Tuhan yang sudah kita bacakan pada malam hari ini. Ada 3 hal poin penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah Allah menyadarkan umatnya terhadap ketidaktaatan mereka kepadanya melalui kesulitan yang sedang dialami. Dalam penderitaan ataupun kesulitan yang sedang kita alami saat-saat ini, percayalah, Tuhan sedang menyadarkan kita akan ketidaktaatan kita. Kita harus menyadari itu, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih. Mungkin saja di dalam kesulitan ataupun penderitaan yang sedang kita alami, Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa ketidaktaatan kita kepadanya. Di dalam pasal 1 kitab Habakuk ini menjelaskan tentang keluhan Nabi Habakuk atas apa yang sedang dialami oleh bangsa Israel saat itu, bangsa Yehuda saat itu. Namun pada pasal berikutnya, yaitu pasal 2, Allah menunjukkan bahwa mengapa Allah membiarkan orang pilihannya menderita. Tentu agar umat yang dikasihinya sadar bahwa mereka selama ini tidak menaati perintahnya. Poin kedua yang dapat kita pelajari adalah Allah menunjukkan kuasanya di tengah-tengah penderitaan ataupun kesulitan yang sedang kita alami. Melalui firman Tuhan ini, kita dapat belajar bahwa dalam penderitaan ataupun kesulitan yang sedang kita alami adalah merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan dan menunjukkan kuasanya kepada umatnya. Ini dijelaskan dalam pasal 2. Jadi teman-teman, kita percaya bahwa di dalam kesulitan ataupun penderitaan yang kita alami, Tuhan adalah, itu merupakan cara Tuhan untuk menunjukkan kuasanya kepada kita, menunjukkan mujizatnya terhadap kita, sehingga kita dapat melihat, oh ternyata Tuhan adalah maha kuasa di dalam kehidupan orang percaya. Nah, poin yang ketiga adalah melalui penderitaan, iman percaya kita lebih kuat. Ini adalah hal yang sangat penting, saudara-saudara yang terkasih. Justru di dalam penderitaan ataupun kesulitan yang kita alami adalah kita makin kuat, iman kita makin kuat, kepercayaan kita kepada Tuhan makin kuat, seperti seorang Nabi Habakuk. Dia percaya bahwa Tuhan sedang menyediakan hal yang besar, mujizat yang besar, dan keselamatan yang ada dari Tuhan. Dia percaya bahwa bangsa Yehuda yang sedang mengalami penderitaan saat itu akan segera ditolong oleh Tuhan. Itu akan dijelaskan di dalam poin ketiga, di dalam pasal ketiga. Sehingga di dalam pasal 3, saudara-saudara yang terkasih, Nabi Habakuk bermazmur dengan suara yang nyaring kepada Tuhan, dengan mazmur yang begitu indah kepada Tuhan. Dia mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur pun juga tidak berbuah, tetapi Tuhan itu selalu indah, selalu yang dipercayakannya. Sebagai firman Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini, saya akan membacakan bagaimana ucapan syukur Nabi Habakuk atas perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Dia mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini merupakan sebuah hal yang luar biasa yang dapat kita lihat dari pribadi seorang Habakuk.
Biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini dapat membuat kita makin teguh iman kita kepada Tuhan. Jika saat-saat ini kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu adil di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.